Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salamat tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqam minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yusli lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad fasafadan adimah. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas Bumi Marina Emas. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa ta'ala yang sudah memilih kita di pagi hari ini bisa hadir untuk sholat berjamaah. Ini sebuah pilihan. Kalau kita nggak dipilih Allah, nggak nyampe di sini. Pun demikian Imam Bukhari meriwayatkan sabda Rasul Muhammad SAW dalam kitab besar beliau Sahih Bukhari, diletakkan di nomor urut 71. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah mengendaki kebaikan pada diri seorang hambanya, maka Allah akan menggerakkan hamba tersebut hadir di masjid, sholat berjamaah, kemudian duduk tinggal bermajelis. Berarti pilihan. Maka bersyukur. Karena langkah kita, duduk kita, semua dijamin oleh Allah. Langkahnya adalah rahmat yang dilipatkan, duduknya adalah jaminan ampunan dosa. Dan ini Rasul katakan pula, dibukukan di kitab besar Imam Muslim dalam Sahih Muslim di nomor 104. Rasul bersabda, wa kanat sholatuhu wa masyuhu ilal masjid nafilat wa idza qa'ada maghfiralahu. Langkah kaki yang ke masjid untuk niat ibadahnya adalah rahmat yang dilipatkan di setiap langkahnya. Dan duduknya, duduk yang dijamin mendapat ampunan dosa. Amin. Masya Allah. Ini baru sebagian nikmat dari berislam. Masih banyak nikmat-nikmat yang lain. Nikmat iman, nikmat rizki, nikmat kesehatan, nikmat umur, nikmat ilmu, nikmat keluarga, nikmat pekerjaan, nikmat rizki. Banyak sekali, nggak mampu kita menghitung. Wa in ta'udu nikmatallahi latusuha. Demikian Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 18. Apabila kalian tidak menghitung nikmat Allah, gak akan sanggup menghitungnya. Maka sebaik-baik kita cuman bersyukur. Dengan kita bersyukur, nikmat ini Allah tambahkan. Sebagaimana janji Allah, wa it'adana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la kafartum inna adabi lasyadid. Rabbuna wa ta'ala memaklumatkan barang siapa mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan nikmat-nikmat ini bagimu. Manakala kufur terhadap nikmatku, adabku sangat pedih. Semoga yang hadir pagi ini beserta segenap keluarganya betul-betul Allah jadikan hamba-hamba yang abd dan sakurah. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita juga bisa optimal di dalam meneladani beliau
sehingga tercapai derajat hamba yang muttaqin, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Amin. Yang jadi pertanyaan buat kita, kenapa harus Rasulullah Muhammad yang kita pakai sebagai teladan? Padahal ada rasul-rasul lain. Isa alaihissalam Rasulullah. Musa alaihissalam Rasulullah. Banyak. Kenapa kok harus Rasul Muhammad? Dalam surat 33. Surat Al-Ahzab. Di ayat 21. Rabbuna wa ta'ala berfirman. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah Muhammad SAW ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan orang-orang yang menantikan hari akhirat. Dan banyak mengingat Allah. Siapa yang mengharapkan rahmat Allah? Siapa yang mengharapkan hari akhirat nanti? Kehidupan kekal. Contoh terbaik ada berdiri Rasulullah. Coba angkat tangan. Dari jamaah yang hadir ini, siapa yang tidak mengharap rahmat Allah? Oh, semua mengharapkan. Coba angkat tangan. Siapa yang tidak mengimani hari akhirat? Tuh, semua mengimani. Kalimat Allah, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Bagi siapa yang mengharapkan rahmat Allah, siapa yang mengimani akhirat, contohlah Rasulmu. Ternyata ini. Di surat 33 ayat 21, pentingnya mengikuti Rasulullah. Yang kedua, surat Ali Imran ayat 31. Kul in kuntum tuhibunallaha fatabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah berfirman, Muhammad, katakan pada hamba-hambaku, kalau memang benar-benar mencintai aku Allah Rabbnya, katakan pada hambaku, ikuti aku. Rasul suruh mengatakan, fatabi'uni, ikuti aku. Maka siapa yang mencontoh Rasul Muhammad SAW, mengikuti beliau, Allah kasih lagi jaminan nikmat apa? Yuhibbukumullah. Allah mencintainya. Wa yaghfir lakum dunubakum. Dosa dan kesalahannya diampuni. Masya Allah. Kalau kita pengen dicintai Allah hidup di dunia ini, ikuti Rasulullah. Kita pengen dosa dan kesalahan kita ketika kita minta ampunan diampunkan, ikuti Rasulullah. Ini cinta loh, cinta. Allah pakai kata hibbu, cinta. Nih gambaran cinta. Gambaran cinta paling baik itu suami istri. Ini cinta yang hak suami dan istri. Hakikatnya uang suami uang siapa? Hakikatnya uang suami uang siapa? Uang istri. Kalau uangnya istri, banternya sing wedok melok nyaut istri, kuwatir dijaluk gitu. Nah, uang suami uang istri uangnya istri. Maka para suami jangan gampang pakai uang istri. Karena hakikatnya kaidah syar'i uang suami uang istri uangnya istri. Istri juga harus tegas. Kalau ada suami butuh uangnya istri, tolong tanyakan, Mas, ini statusnya apa? Aku sedekah apa jenengan utang? No. Karena uang istri uangnya istri. Suami-suami Bumi Marina Mas gengsi disedekah istri, langsung bilang utang. Nah, kalau utang kumpulkan anak-anak, Al-Baqarah 282 dijalankan. Anak-anak kumpulkan jadi saksi ngomong bapakmu utang. No.
Ya, tercatat. Nah, satu pekan kemudian suami ditodong istri. Kata suami, apa ini? Luluran. Nah, keluar. Pekan depan ditodong lagi. Apalagi ini? Facial. Keluar lagi. Pekan depan todong lagi. Skincare. Keluar lagi. Pekan depan medicure, pedicure. Semua. Ini baru cinta manusia. Dia akan berusaha membahagiakan yang dicintai. Apalagi yang mengeluarkan cinta ini Allah. Rabbul Izzati Azza wa Jalla. Dahsyat. Kalau yang mengeluarkan cinta Allah dahsyat. Di mana kedahsyatannya? Di surat 65. Ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5. Ini kalau sudah Allah mengeluarkan cintanya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau nanti kita ada kesulitan, apapun itu kesulitannya, dibukakan kita jalan keluar oleh Allah. Ayat 3-nya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dijanjikan Allah rizki dari arah yang tidak disangka. Ini fiilnya mudhari' ya. Fiil mudhari' itu present continuous tense. Artinya rizki yang diberikan oleh itu yang tidak terduga, tidak cuma sekali, tapi continue, berkelanjutan. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Semua kebutuhannya dicukupi. Ini kalau sudah Allah mengeluarkan cintanya. Ketika kita mau totalitas bertakwa kepada Allah dengan mengikuti Rasul Muhammad SAW. Wa may yattaqillaha yaj'al anhu min amrihi yusra. Maka semua urusannya, pekerjaannya, sawah ladangnya, perdagangannya, perkuliahannya, apapun urusan rumah tangganya dimudahkan Allah. Dan di ayat yang kelima, wa may yatawakkal yukaffir anhu min sayyi'atihi. Dosa dan kesalahannya dihapus, diampuni. Ini. Pengen dapat, ikuti Rasulullah. Masya Allah. Sudah dapat dua. Surat 33 ayat 21, surat 3 ayat 31. Sekarang kita kenapa harus Rasulullah lagi? Surat 7 ayat 157. Kita cek kenapa harus Rasul Muhammad SAW yang harus kita teladani. Alladzina yatabi'una rasula nabiyal ummiyalladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanharhum 'anil munkar. Orang-orang yang mengikuti nabi yang tidak bisa membaca dan menulis. Saya ulang. Orang-orang yang mengikuti seorang nabi yang nabi ini tidak bisa membaca dan menulis. Yang mana nabi ini sudah disebutkan di kitab Taurat dan Injil. Disebutkan di Taurat dan Injil. Yang mana nabi ini menyeru hal-hal yang ma'ruf, mencegah hal-hal yang mungkar, menyampaikan hal-hal yang haram, menghalalkan semua yang baik ditunjukkan pada kita, mengharamkan segala yang buruk, membebaskan beban dan belenggu. Masya Allah. Oh ini tuh Rasul ini. Sekarang kita cek, benar tidak nabi yang disebutkan di surat Al-A'raf ayat 157 ini disebutkan di kitab terdahulu. Ada yang HP-nya bisa Google? Ada jamaah yang sekarang bawa HP yang bisa Google? Ada? Bisa Google? Bisa? Coba dibantu saya. Yesaya pasal 29 ayat 12. Kita buktikan surat 7 ayat 157 bahwa Nabi Muhammad disebutkan di kitab terdahulu. Ketemu? Dan apabila kitab ini diberikan kepada, begitu bunyinya. Iya. Cuman sayangnya kecurangan sekarang terjadi ditulis seseorang. Ditulisnya seseorang. Padahal dulu nabi.
Dan apabila kitab ini diberikan pada nabi yang tidak bisa membaca, kemudian aku katakan, baca. Terus dia menjawab, aku tidak bisa membaca. Ini belum lahir. Rasulullah belum lahir. Ini antara Nabi Musa dan Nabi Isa, ada Yesaya. Allah sudah ngomong kalau Nabi yang menerima kitab nanti itu buta huruf. Sebagaimana yang dikatakan di surat 7, 157 tadi. Buta huruf Nabi ini. Oh, Masya Allah. Diulang sama Allah. Apa yang di Yesaya ini diulang di Quran di surat 96. Al-Ala ayat 1. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Diberikanlah ini. Diberikanlah wahyu pertama kali dibawa malaikat Jibril. Bacalah dalam nama Allah Rabbmu yang menciptakan kamu. Itu terjadi di gua Selarong. Oh, Gua Hira. Aku khawatir pindah Nusantara, lagi trendy nih di mana-mana Nusantara ini ya. Di Gua Hira. Belum lahir Rasul sudah disampaikan sama Allah di kitab terdahulu. Nah, saudara-saudaraku, coba kita cek lagi kitab Taurat. Ya tadi Injil, sekarang Taurat. Ulangan. Pasal 18. Ayat 18. Biar tahu kita siapa Rasul kita ini. Rasulullah Muhammad. Ketemu? Ulangan pasal 18 ayat 18. Status nih? Ketemu? Seorang nabi akan aku bangkitkan di antara saudara kalian sendiri. Sepertimu Musa ini. Aku akan meletakkan firmanku dalam mulutnya. Dan dia akan mengatakan semua yang aku perintahkan kepadanya. Begitu bunyinya. Tuh. Jadi Nabi Muhammad ini belum lahir. Allah sudah ngomong sama Nabi Musa bahwa Nabi penutup nanti. Tadi ke Yesaya bilang buta huruf. Terus kepada Nabi Musa, semua firmanku aku simpan di mulutnya. Dia dari saudaramu sendiri. Bukan dari tempat luar garis yang ditetapkan Allah. Sepertimu Musa. Ayo kita uraikan ini. Saudaramu sendiri. Apa maksudnya? Nabi Musa kalau ditarik ke atas ketemu Ishak. Rasul Muhammad SAW ditarik ke atas Abdullah, Abdul Muttalib, terus ke atas Hisam, terus Ismail. Bapaknya ini satu. Ishak Ismail ini bapaknya satu. Quran menyebut Ibrahim. Injil menyebut Abraham. Taurat menyebut Abram. Nah, Betawi, Sunda, Boim atau Baim sama maknanya. Ini punya anak Ishak dan Ismail. Dalam surat 37 As-Saffat ayat 113 Allah katakan wa barokna ala Ismail wa Ishaqo kulu zuriyatihi masalihin. Dari dua anakmu ini, Ismail dan Ishaq itu aku turunkan nanti orang-orang soleh para nabi. Itu yang maknanya saudaramu sendiri, dari luar garisnya. Kemudian Allah katakan sepertimu Musa. Apa makna kata sepertimu? Makna sepertimu itu berarti sama. Di mana samanya? Sama-sama ditemui Allah. Sama-sama ditemui Allah. Dalam surat 53 ayat 13 sampai 18. Surat 53 ayat 13 sampai 18. Di mana Allah tunjukkan Rasul Muhammad SAW diangkat ke langit, nembus sampai Sidratul Muntaha. Nih ayatnya. Walaqad ra'ahu nazatan ukhra. Sungguh Muhammad melihat Jibril dengan wajah yang lain. Aslinya. Karena selama ini Rasulullah itu kalau ketemu Jibril itu wujudnya manusia. Karena mendampingi Rasul.
Tapi pas Isra Mi'raj itu, pas Mi'raj, Jibril itu aslinya. Ayat 14, Inda Sidratul Muntaha. Kejadian ini di Sidratul Muntaha. Ini firman Allah loh. Lihat 15-nya. Indaha Jannatul Ma'wa. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. 16-nya. Ayyaksha Sidrata Mayyaksha. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi sesuatu yang meliputi. Nah, di balik selaput ini Allah. Jadi Rasul ditemui Allah itu tidak bisa melihat karena Allah pakai hijar. Hijar itu cahaya yang di baliknya itu Allah. Tidak mampu melihat. Sama Musa pun juga dibegitukan. Cuman kalau Nabi Muhammad ditemui di Sidratul Muntaha, lihat ayat 17-nya, Mazzagol basoru wa matogo. Basoru wa matogo itu melihat dengan mata kepala. Berarti Rasul di Sidratul Muntaha dengan kalimat basoru wa matogo itu berarti dengan jasadnya. Kalau kalimatnya tidak basoru wa matogo, kemungkinan Rasul itu hanya rohnya atau mimpi, dalam bentuk mimpi bertemu Allah. Enggak, ini sak jasadnya. Dari mana? Lihat kalimatnya. Mazagol basoru wa matogo. Penglihatan Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya dan tidak pula melampauinya. Tidak berbohong Rasul. Ketika ditanya para sahabat, apakah engkau melihat Allah? Rasul bilang, lah, aku tidak bisa melihatnya. Ketika Musa ditanya, kamu bisa melihat Allah? Tidak bisa, cuma cahayanya. Tapi ditemui. Ini artinya sama dengan kamu. Jadi kalau Nabi Muhammad ditemui di Sidratul Muntaha, kalau Nabi Musa ditemui di Gunung Bromo. Oh, Gunung Sinai. Khawatir ya aku pindah Nusantara ya. Di Gunung Sinai. Ini maknanya. Kemudian Allah bilang apa sama Musa? Semua firmanku aku simpan dalam mulutnya. Sekarang kita buktikan kalimat Allah kepada Nabi Musa di Quran. Surat 16. Surat 16 ayat 44. Bil bainati wad dubur wa anzalna alaika dzikr litubayyana linas manuzila ilaihim wa la'alakum yatafakkarun. Mukjizat dan kitabku sudah aku turunkan sebelumnya. Zabur pada Nabi Daud alaihissalam, Taurat Nabi Musa alaihissalam, Injil Nabi Isa. Dan untukmu Muhammad, kata Allah, Ad-Dzikr atau Al-Quran. Lihat kalimat Allah. Litubayyina linas manuzila ilaihim. Ilaihim loh. Ilaihim jamak. Bukan ilaik. Kalau ilaik satu. Tugasmu Muhammad menjelaskan semua kitab yang sudah aku turunkan. Bayangin, Rasulullah punya tugas menjelaskan semua kitab yang sudah diturunkan. Padahal buta huruf. Tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tapi kan Allah bilang ke Musa, semua firmanku di mulutnya, di lisannya. Dan Allah turunkan surat 16 ayat 44, Rasul harus menjelaskan semua kitab. Kenapa demikian? Karena kitab yang dibawa Rasulullah ini dikhususkan dalam bahasa Arab dan untuk meluruskan semua yang sudah dibengkokkan. Di mana penjelasan ini Allah letakkan di surat 46. Surat 46 itu Al-A'qaf ayat 12. Rabbuna wa ta'ala berfirman, wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah wa hada kitabu musaddiqal lisanan arabiyal litundirul ladina dolamu wa busra lil muhsinin. Artinya, dan sebelum Quran sudah ada kitab Musa, Taurat sebagai petunjuk dan rahmat. Dan aku turunkan Quran ini dalam bahasa Arab untuk membenarkan kitab terdahulu, memberi peringatan mereka yang sudah merubah-rubah, mendolimi, dan memberi kabar gembira orang-orang sekarang yang berbuat kebaikan dan beriman. Masya Allah. Dikasih Zabur, diganti Mazmur. Nabi Daud dilecehkan. Dikasih
Taurat diganti Talmud. Proses pengorbanan Nabi Ismail diganti Ishak. Dikasih Injil diganti Bible. Siapa sih ganti? Arek dinoyo. Oh bukan Pak, itu pabrik roti Paulus. Paulus ini ganti semua. Ya. Maka Allah turunkan dalam bahasa Arab. Kenapa dalam bahasa Arab? Surat 43 ayat 3. Inna ja'alnahul Qur'anan Arabiyya la'alakum ta'qilun. Memang aku turunkan Quran ini dalam bahasa Arab kata Allah, supaya kamu paham. Kenapa dalam bahasa Arab? Ada 407 kata. 407 kata di Quran ini tidak ada di negeri manapun kecuali diuraikan. Lah Ustaz. Ya apa? Contoh dalam surat Al-Baqarah 155 contohnya. Samarots. Samarots itu diterjemahkan buah-buahan. Ini panjangnya ayatnya. Walanablu wanakum bisai'im minal qauf wal ju' wa naqsim minal amwal wa anfus wa samarots wa basiri sobirin. Kami pasti akan menguji kalian dengan ketakutan, kekurangan harta, pangan, jiwa. Lah kok terus buah-buahan. Samarot ditulis buah-buahan. Padahal samarot itu ini. Apa yang dikerjakan manusia, begitu berhasil sukses dihancurkan Allah. Itu samarot. Apa bahasa Indonesianya? Saya ulang. Segala sesuatu yang habis dikerjakan manusia sukses berhasil dihancurkan Allah. Itu namanya samarot. Apa bahasa Indonesianya? Tidak ada. Ditulis buah-buahan karena dianggap buah hasil gitu ya, buah-buahan. Ini kalau nggak baca tafsir, buah-buahan dikira dodong, duku, salak, gendong apa becak, melaku timik-timik. Nanti dikira buah-buahan di pasar ini nanti. Bukan. Itu loh, jadi bahasa Arab itu luar biasa. Contoh lagi, surat 96 ayat 1 dan surat 29 ayat 45. Iqra diterjemahkan bacalah. Utelu surat 29:45. Utelu mau diterjemahkan bacalah. Padahal utelu itu gini. Apa yang disampaikan Rasul, pahami, hafalkan, tadaburi, implementasikan. Apa bahasa Indonesia ini? Ini diuraikan panjang. Kalau di ini di Arab utelu. Nah, seperti itu. Jadi hampir mirip bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu juga kaya. Ada bahasa Jawa, tidak ada bahasa Indonesianya. Contoh, terbang menjulang tinggi hingga tampak titik hitam. Loh, tidak ono bahasa Indonesia nih. Jawa ini ono. Mentit, melip. Gitu. Lagi, bahasa Indonesianya panjang. Makan dan minum yang disengaja pada waktu berpuasa belum saat berbuka. Jawane ono mokel. Nah seperti itu bahasa Arab. Maka Quran ini lo turunkan dalam bahasa Arab. Tidak bisa diotak-atik. Ketika dikasih Ibrani diganti-ganti. Wih ternyata luar biasa. Rasul kita Muhammad SAW. Kenapa kita harus mengikuti beliau, meneladani beliau, itu sudah Allah urutkan. Kita lihat sekarang di Injil, surat 61 dulu. Surat 61 ayat 1. Kita lihat kalimat Nabi Isa tentang Rasulullah. Surat 61 As-Saff ayat 6. Surat 61 ayat 6. Wa idqala Isa ibnu Maryam. Ya bani Israila ini Rasulullahi ilaikum musaddiqal iman baina yadaya minat Taurat wa mubassiram bi rasuli ya'til usmuhu Ahmad. Artinya, ingatlah ketika Isa anak Maryam mengatakan, hei Bani Israel, aku ini Rasulnya Allah yang membenarkan Taurat dan menyampaikan kabar tentang nabi berikutnya bernama Ahmad. Apa iya
Nabi Isa mengatakan ini. Yohanes. Tuh, gak duwe mana sampean. Makanya enak kafir duluan. Ya. Yohanes pasal 17 ayat 3. Bener enggak kalimat Nabi Isa sama dengan yang di Quran ini? Ketemu Abi? Ayat 3. Yohanes pasal sudah. Inilah hidup yang kekal itu. Bahwa mereka hanyalah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal aku Yesus Kristus yang Engkau utus. Betul? Loh tuh. Jadi Nabi Isa tuh ngomong, aku ini utusan Rasulullah, bukan anak Tuhan. Ayat ini gak dibacakan Pak di gereja manapun. Ini kalau dibacakan di gereja, jamaahnya pindah alih kelas. Kalau jamaah gereja pindah alih kelas, pendeta bangkrut. Kenapa? Setoran tutup, pindah kota infak. Itu saudara. Masya Allah. Jadi ternyata yang diucapkan Nabi Isa benar. Nah sekarang mana kalimat Nabi Isa? Bahwa aku juga mengabarkan Nabi berikutnya. Namanya Ahmad. Yohanes. Pasal 14 ayat 16. Iki nek gak mantan wong kono gak iso cerita iki tenan. Jenengan baca Quran tok bisa ngomong ini dalam Taurat nang di mana tempatnya? Di mana tempatnya? Ndak tahu jenengan. Makanya enak nang gereja disian. Jadi tahu. Yohanes 14 ayat 16. Ketemu? Dan Yohanes 14 ayat 16. Dan aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong yang akan menemanimu selama-lamanya. Begitu? Itu Rasulullah. Cuma diganti seorang penolong. Kurang ajar, mana arek dinoyo itu. Itu kalau yang aslinya Parakletos. Apa kata Parakletos bahasa Ibrani? Nabi pengganti sebagai penutup. Diganti terjemahnya seseorang penolong. Orang dewet diarek dinoyo. Nah saudara-saudaraku, ternyata Rasulullah ini sudah disampaikan di kitab terdahulu. Yang terakhir, setelah itu kita diskusi. Kenapa harus Rasulullah? Besok di padang mahsyar. Di padang mahsyar. Seseorang bisa masuk surga atau neraka tergantung kesaksian siapa? Rasulullah. Kitab Taurat diadili, kitab Injil, kitab Zabur diadili, Rasulullah dihadirkan terus. Mana buktinya? An-Nisa 41. An-Nisa 41. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i sahida. Muhammad, bagaimana nanti nasib orang-orang kafir ketika setiap kaum aku adili, aku hadirkan nabinya masing-masing. Dan kau Muhammad, aku hadirkan sebagai saksi. Kenapa beliau tidak hidup di zaman itu, tapi justru jadi saksi? Karena Allah sudah bilang saat sama Musa, semua firmanku ada di mulutnya. Jadi besok pengadilan Taurat melenceng, Rasul bilang tidak sesuai. Ini yang benar. Alamat nyenyetun. Pengadilan kitab Taurat, Nabi Musa dihadirkan, pengikutnya dihadirkan, Rasul hadir. Begitu penjelasan Taurat diselempengkan, Rasul bilang tidak benar. Yang benar ini alamat nyenyetun. Pengadilan kitab Injil, Nabi Isa dihadirkan, pengikutnya dihadirkan, Rasulullah dihadirkan. Melenceng, Rasul bilang tidak benar. Nabi Isa tidak pernah bilang anaknya Tuhan. Alamat nyenyetun. Apalagi pengikut Quran, kita pengikut Rasulullah. Begitu melenceng, mampir. Gak enak kalimatnya. Yang lainnya nyenyetun, nah Islam kok cuma mampir. Memang kalau Islam cuma mampir, nerakanya tidak kekal. Loh, tidak kekal? Iya. Surat 39 ayat 53. Neraka kita nggak kekal untuk orang-orang yang beriman itu. Qul ya ibadiyal asrafu wala ta'nutu min rahmatullah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Kalau kita itu tidak kekal nerakanya.
Oh cuma mampir, iya. Gak apa-apa, lumayan. Ganti wedi. Kalau bisa tidak mampir, tidak usah mampir. Lihat surat 19 ayat 60. Ilaman taba wa amana amilan soliha yadkhulul jannata layat namuna sayi'ah. Maka siapa yang mau bertobat, beriman, beramal soleh, aku masukkan surga tanpa mampir neraka. Tuh. Pengen ikuti Rasulullah Muhammad SAW. Semoga Allah memberikan kita semua yang hadir pagi ini dan segenap keluarganya hidayah, inayah, bimbingan, pertolongan. Semua amal fardu kita, amal sunnah kita, amal soleh kita di atas Quran, sunnah dan ijma ulama yang diridhoi Allah, sehingga amalan kita Allah jadikan amalan yang soleh, solihah, makbulah, wa mutaqabbala. Amin. Allahumma amin. Ini renungan kita di subuh pagi hari ini, pentingnya mengikuti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mau didiskusikan? Tidak ada. Cukup. Alhamdulillah. Mari kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.